Halo para penikmat film dan selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama saya yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita film yang berjudul The Villagers. Tapi sebelum kita membahas filmnya, seperti biasa siapkan terlebih dahulu kopi dan cemilannya, serta cari posisi yang paling nyaman untuk menonton. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja bahas ke alur filmnya. Mengetahui bahwa si Yojin dalam bahaya, Gichol kemudian menghubungi dia dan memintanya untuk tidak menemui Kim Jin-sun karena ia merupakan guru yang cabul yang mungkin ada keterkaitannya dengan hilangnya Soyun. Informasi yang diberikan Gichol saat itu kepada si Yojin sudah terlambat karena si Yojin ini sudah berada di mobil Kim Jin-sun. Merasa ada yang tidak beres, kemudian Yojin berniat kabur saat mereka berhenti di sebuah lampu merah. Tetapi, seperti mengetahui akan niat dari si Yojin ini, Pak guru ini ternyata memasang sabuk pengaman miliknya yang membuat si Yojin tidak bisa kabur kemana-mana. Gichol meminta kepada si Yojin agar mengirimkan lokasinya. Dan ia mendapatkan pesan dari si Yojin bahwa mereka pergi ke rumah Kim Jin-sun. Dalam perjalanan menuju ke rumah Kim Jin-sun, Yojin bertanya dan kemudian mendesak kepada Kim Jin-sun untuk mengakui keterlibatannya dengan hilangnya si Soyun. Namun, karena pertanyaan dari si Yojin ini terlalu banyak, Kim Jin-sun yang kesal malahan memukulnya dan membuat gadis ini pun pingsan. Saat Yojin tersadar, ternyata dirinya sudah dibawa ke rumah Kim Jin-sun dengan kondisi diikat dan dilakban mulutnya. Yojin menjadi sangat curiga kepada Kim Jin-sun karena melihat HP milik si Soyun yang berada di sana. Gichol kemudian datang ke lokasi yang diberikan Yojin dan saat itu dia bergegas menyelamatkannya. Mantan petinju amatir tersebut lalu menjebol paksa pintu rumah Kim Jin-sun yang renyah seperti kerupuk dengan pukulan miliknya dan mendapati si Yojin yang terikat di sana. Melihat hal tersebut, dirinya menjadi marah dan tanpa basa-basi ia meninju wajah Kim Jin-sun yang membuatnya langsung terkapar tak terelakkan. Karena tinju miliknya, akhirnya Gichol ini berhasil menyelamatkan si Yojin. Guru mesum ini akhirnya memohon kepada Gichol agar tidak dilaporkan kepada polisi. Dia juga menceritakan mengapa HP milik Soyun ada di sana. Ternyata pada malam hari si Soyun menghilang, Soyun itu menghubungi si Kim untuk meminta dijemput di suatu tempat. Tapi setelah berada di pom bensin, si Soyun itu diturunkan olehnya karena si Soyun ini berkata bahwa ada orang lain yang akan menjemputnya. Kemudian Kim lalu meninggalkan Soyun sendirian di sana. Namun karena dirinya merasa khawatir, akhirnya si Kim ini memutuskan untuk kembali ke tempat ia menurunkan si Soyun. Dan ternyata si Soyun didapati sudah tidak berada di sana. Alih-alih karena bingung, si Kim ini kemudian memeriksa ke dalam toilet. Disitulah ia menemukan HP milik Soyun yang tergeletak di lantai dan akhirnya dia membawa pulang HP tersebut. Namun setelah menceritakan semua kejadian itu kepada Gichol, datanglah polisi yang dimana polisi tersebut datang karena laporan dari si Yojin. Singkat cerita, Kim Jin-sun ini sudah dibawa ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, Gichol kembali meminta kepada kepolisian agar memeriksa ponsel milik si Soyun dengan harapan bisa mengetahui di mana Soyun berada. Tetapi sama seperti sebelumnya, polisi tersebut malah menjadi kesal dan mengatakan bahwa mereka akan mengurus kasusnya. Di sini, rupanya si polisi ini memiliki hubungan dengan pemilik bar Janus. Polisi itu menginformasikan kepada pemilik bar bahwa dia telah berhasil menghentikan penyelidikan kasus orang hilang. Namun, karena Gichol ini terus membawa barang bukti baru, sehingga membuat kinerja mereka menjadi sangat sulit. Pemilik bar tersebut kemudian menemui ketua yayasan yang sekaligus menjadi kepala sekolah di SMA Suhwa. SMA Suhwa ini merupakan SMA khusus wanita
di mana Gichol menjadi guru di sana. Ketua yayasan tersebut bernama Kim Ki-tae. Lalu keesokan harinya, berita Kim Jin-sun, si guru kesenian yang cabul, menyebar di media sosial. Berita itu disebarkan oleh si Yojin dan menyebabkan seluruh sekolah menjadi heboh. Kim Ki-tae yang merupakan ketua yayasan dan kepala sekolah kemudian memanggil Gichol. Karena terungkapnya kasus Kim Jin-sun sebagian besar disebabkan oleh dirinya yang terlalu ikut campur dalam permasalahan yang menjadikan citra sekolahnya menjadi jatuh. Nah, di sini si Kim Ki-tae ini mengatakan kepada Gichol bahwa dia telah dipecat. Di lain harinya, Gichol yang sudah berada di rumah karena telah dipecat tiba-tiba ditelepon polisi yang merupakan mantan muridnya dulu. Lalu ia menginformasikan kepadanya bahwa mereka menemukan sesosok mayat perempuan dan diduga mayat tersebut adalah Soyun. Gichol kemudian mendatangi lokasi tersebut dan mendapatkan konfirmasi bahwa mayat itu memang si Soyun. Singkatnya, Yujin yang juga mendatangi lokasi tersebut menjadi histeris hingga akhirnya dirinya pingsan karena merasa tidak mampu menerima kenyataan tentang sahabatnya itu yang telah tiada. Mantan murid Gichol ini bernama Dongsu. Dongsu yang janggal akan hal tersebut memutuskan untuk mengambil HP yang menjadi barang bukti hilangnya Soyun dalam laci milik atasannya. Ternyata atasannya tersebut menyimpan barang bukti hilangnya si Soyun dalam lacinya. Setelah memperbaiki HP tersebut, si Dongsu menemukan jika Soyun pernah menghubungi bos dari bar Janus. Dan si Dongsu ini menceritakan bahwa si Soyun pernah mendapatkan pesan dari Madam Isol yang mengaku sangat cemas dengan Soyun. Namun, setelah dia memberikan informasi tersebut kepada Gichol, tiba-tiba seseorang memukul Dongsu dari belakang yang membuatnya harus pingsan. Mendengar informasi dari si Dongsu, Gichol akhirnya memutuskan untuk mendatangi bar Janus kembali. Dan di sana dia berhasil berbicara dengan Madam Isol, di mana Madam Isol ini akhirnya menceritakan jika pada malam hilangnya si Soyun, dia mendapatkan tamu penting, yaitu ketua Kim Ki-tae dan ketua komisaris di kota tersebut. Saat itu nenek Soyun sedang sakit, sehingga si Soyun ini meminta izin agar bisa pulang lebih awal, tetapi tidak mendapatkannya. Saat dia melayani urusan ranjang komisaris polisi tersebut, si Soyun malahan memukulnya dan kabur dari sana. Yang membuat si bos Janus ini menjadi sangat marah dan berangkat untuk menjemput si Soyun yang melarikan diri. Dan saat itulah Madam Isol mengirimkan pesan kepada Soyun dan mengatakan bahwa dirinya mencemaskannya. Mendengar cerita dari Madam Isol tersebut, kemudian Gichol tanpa berbasa-basi langsung bergegas menemui bos dari bar Janus tersebut dan meminta informasi atas kematian Soyun kepadanya. Namun, Gichol menjadi terlibat dalam perkelahian karena di sana banyak bodyguard dari bos tersebut melawannya. Ya, karena si Gichol ini merupakan mantan atlet tinju amatir, mereka pun terkapar tak terelakkan. Setelah berhasil membuat bos dari bar tersebut terpojok, kemudian dia meminta agar menceritakan semua kejadian tentang si Soyun. Nah, bos tersebut mengatakan, memang pada malam harinya ia menemui si Soyun dan berniat untuk menjemputnya di pom bensin, sama seperti yang diceritakan oleh Kim Jin-sun. Tapi di sana dia menemukan bahwa si Soyun ini dibunuh oleh Kim. Dan Kim Jin-sun ini ternyata merupakan anak dari ketua yayasan Kim Ki-tae. Setelah meninggalkan bar tersebut dan mendapatkan informasi dari si bos, dia mendapatkan telepon dari si Dongsu yang mengatakan bahwa Kim Jin-sun baru saja dibebaskan. Sementara itu, Yojin yang sedang berada di toilet rumah sakit tiba-tiba dikejutkan seseorang yang datang dan membiusnya dari belakang. Kemudian, ibu dari si Yojin ini datang ke rumah sakit dan tidak mendapati putrinya di sana,
sehingga dirinya langsung menghubungi Gichul karena mengira putrinya bersamanya. Karena Gichul telah mengetahui bahwa Kim Jin-sun dibebaskan, dia menduga bahwa pelaku utama pembunuhan Han So-yun adalah si Kim ini dan bergegas untuk menuju rumah Kim. Sementara itu, Yojin tersadar dari pingsannya dan ternyata dirinya sekarang dibawa oleh Kim di sebuah ruangan. Dan pada saat itu, ada seseorang yang datang dan menggedor pintu tersebut. Singkatnya, Kim yang sangat panik kemudian menyembunyikan Yojin ke dalam sebuah lemari kosong. Bukannya si Gichul yang datang, melainkan si Kim Ki-tae yang tidak lain adalah ayah dari Kim Jin-sun. Kim Ki-tae mengatakan jika ia akan mengirimkan Ji-sun pergi ke Amerika karena telah merusak citranya sebagai kepala sekolah dan sebagai calon gubernur kota tersebut. Hal itu pun membuat mereka terlibat dalam percocokan anak dan ayah. Yang di sana, tanpa disadari mereka, Yujin mendengar informasi dan fakta bahwa yang membunuh si So-yun adalah Kim Ki-tae atau ayah dari Kim Jin-sun. Di tempat lain, si Gichul ini yang mendatangi rumah Kim tidak mendapati mereka di sana. Tetapi tanpa sengaja dirinya menemukan alamat rumah yang menempel di kamar Kim. Ternyata Kim ini memiliki rumah lain yang membuat Gichul langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Dan kembali lagi ke lokasi Yojin. Si Yojin yang berada di lemari tersebut kemudian berusaha agar bisa kabur dari si Kim. Ia lalu menyemprotkan mata Kim dengan cat yang berada di dalam lemari tersebut. Lalu si Yojin ini berusaha kabur dari si Kim Jin-sun, tapi dirinya tidak berhasil menemukan jalan keluar dan memutuskan bersembunyi di bawah meja. Kim yang mengetahui hal tersebut lalu mengunci pintu dan perlahan mencarinya. Singkatnya, si Yojin ini yang sedang berusaha kabur tanpa sengaja kakinya terluka karena pecahan gelas yang ditebar oleh si Kim. Pada saat itu, Gichul datang tepat waktu dan langsung mendobrak pintu kamar tersebut. Sesaat ketika dirinya hendak menolong Yojin, tiba-tiba Kim datang dari belakang dan menusuk dia dengan belati. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Gichul yang merupakan mantan petinju amatir kemudian berhasil membuat Kim terkapar dan akhirnya menyelamatkan Yojin. Dari sini si Gichul langsung membawa si Yojin ke rumah sakit. Dan di sana, di saat di rumah sakit, dia melihat informasi bahwa Kim Ki-tae berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sebanyak 54,4%. Melihat berita tersebut, Gichul kemudian meninggalkan rumah sakit dan segera ia menuju ke suatu tempat. Ternyata di perempatan lampu merah dia berniat untuk menabrak seseorang. Rupanya yang berada di dalam mobil tersebut adalah gubernur yang tadi sudah memenangkan pemilihan dan tidak lain adalah Kim Ki-tae. Gichul kemudian menghampiri Kim dan memecahkan kaca mobil hanya dengan sekali pukul saja. Di sini karena si Kim Ki-tae telah menjadi gubernur dan jabatan dia tentu lebih tinggi dari Gichul, si Kim Ki-tae ini mengatakan kepada Gichul bahwa dirinya akan menghancurkan hidupnya berkeping-keping. Kemudian di sini datang polisi yang menghampiri lokasi tersebut. Kim Ki-tae yang sangat kepedean kemudian menghubungi polsek dan mengatakan terima kasih karena telah mengirimkan pasukan. Namun ternyata polisi tersebut dipimpin oleh si Dong-su yang berniat untuk menangkap si Kim Ki-tae. Mantan murid dari Yoo Gi-chol ini masih menyimpan pelajaran darinya yang terus menjunjung tinggi keadilan dan menghilangkan semua keresahan serta membasmi semua tindak kejahatan. Dan alhasil gubernur terpilih tersebut ditangkap dengan tuduhan pembunuhan siswa SMA yang membuat beberapa orang terikat dengan dirinya juga ditahan termasuk pak polisi atasan si Dong-su. Setelah mengalami beberapa kejadian dan yang membuat dirinya harus dipecat dari SMA, akhirnya ia memutuskan untuk kembali lagi ke Seoul. Sebelum ia pergi, ia mengunjungi Yujin dan memberinya sebuah boneka sebagai kenang-kenangan dari dirinya. Dan film ini pun selesai.
Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Dan semoga alur cerita ini bisa Anda pahami. Singkatnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sampai berjumpa di video alur cerita lainnya.